Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mempelajari fikih muamalat pasal al-qardu atau utang piutang. Bagaimana sih akad piutang yang benar dalam syariat Islam? Karena yang terjadi saat ini, ketika seseorang menghutangkan, maka dia akan mencari keuntungan dari situ. Bahkan yang sangat terkenal, pinjol, pinjem online, itu malah mencekik orang yang berhutang. Bank konvensional itu juga mencekik orang yang berhutang. Kemudian apakah ketika orang tidak memiliki apapun, dia tidak bisa hidup kecuali dengan cara berhutang? Kalau disuruh untuk membayar kesulitan, boleh atau tidak dia berhutang? Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari itu. Kita mulai daripada definisi. Al-qardu secara syariat, secara fikih didefinisikan dengan tamlikus syai'i ala an yarudda badalahu. Kita memberikan kepemilikan harta benda kepada seorang dengan keharusan dia nanti memberikan gantinya. Saya ngasihkan uang 100.000 ke Pak Asep, 100.000 ini dibelanjakan oleh Pak Asep, kemudian nanti Pak Asep mengganti 100.000 yang saya berikan. Mengganti ya, uang gantinya. Maka ini disebut utang piutang. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji mendefinisikan lebih detail lagi, yaitu tamliku syai'in maliyin, memberikan kepemilikan sesuatu yang bersifat hartawi, yang ada harganya, lil ghairi, diberikan kepada orang lain, ala an yarudda badalahu, agar dia nanti mengganti, memberikan ganti, min ghairi ziyadah, tanpa adanya tambahan. Sama sekali. Kalau utangnya 100.000, maka mengembalikan pun 100.000. Utang 1 juta, mengembalikannya pun 1 juta. Kalau begitu yang menghutangi, dia berpikiran, ngapain saya ngutangin kalau tidak mendapatkan keuntungan, rugi saya. Ya, pikirannya begitu orang yang ngutangin. Padahal mindsetnya harus diatur. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan utang piutang tujuannya tidak untuk mencari keuntungan. Saya ulangi, utang piutang disyariatkan oleh Allah tidak untuk mencari keuntungan.
Lah terus untuk apa utang piutang disyariatkan? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling menolong kepada sesama muslim atas kebaikan dan ketakwaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira. Lakukanlah kebajikan, perbuatlah kebaikan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man naffasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang memberikan keluasan saudaranya muslim dari kesempitan-kesempitan dunia, nafasallahu, maka Allah akan memberikan keluasan baginya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kesempitan-kesempitan di hari kiamat. Maka tujuan awal utang piutang diadakan dalam syariat ini tidak untuk mencari keuntungan. Kalau Bapak Ibu sekalian memberikan piutang kepada orang lain, ngutangin orang lain, maka jangan sampai mikir aku harus dapat untung. Karena itu sudah mindset yang salah, berbeda dengan tujuan syariat. Maka manfaat atau tambahan dari utang piutang terbagi jadi dua, Bapak Ibu. Kalau manfaat atau tambahan dari utang piutang ini disyaratkan, maka hukumnya haram, masuk kategori riba. Nih saya utangin 100.000, nanti kembali 150 ya. Nah ini ada 50.000 tambahan yang disyaratkan di dalam akad. Walaupun tidak diucapkan, tapi ditulis, kita tanda tangan, ya sama saja. Ini termasuk riba. Namanya ribal fadl, ribal qarat, riba yang muncul, tambahan yang muncul sebab utang piutang yang disyaratkan. Nah, kalau tidak disyaratkan bagaimana? Saking senengnya dia berterima kasih, sudah dibantu, sudah dihutangin, udah beres semua yang dia butuhkan, dia punya uang dibayar. Karena saking seneng rasa terima kasihnya itu, dia nambahin. Ya. Adanya tambahan dalam utang piutang tetapi tidak disyaratkan, muncul dari diri sendiri saking senengnya. Boleh atau tidak? Maka seluruh ulama mengatakan boleh, itu halal. Tetapi tambahan tersebut oleh ulama diperinci jadi dua. Ada kalanya tambahan yang diberikan sebelum lunas hutang, dan ada kalanya tambahan yang diberikan setelah lunas hutang. Udah bayar hutang belum? Oh belum bayar hutang, tapi udah ngasih hadiah dulu sebelumnya. Ya, yang kedua udah lunas, baru dia ngasih tambahan. Maka untuk yang pertama, ketika seseorang tambahannya itu sebelum lunas hutang, al-aula adalah at-tanazzuh, lebih baik dihindari. Kenapa? Dikarenakan bisa jadi ada motif lain. Motif lain, dia itu ngasih hadiah sebelum lunas hutang agar tujuannya umpama nih, agar si penghutang itu agak tidak serem dalam nagih umpamanya. Ya, bisa jadi itu. Maka al-aula at-tanazzuh, lebih baik dihindari. Artinya ketika kita ngutangin orang, dia belum lunas bayar hutang kok ngasih hadiah ke kita, lebih baik jangan diterima. Bukan kok haram, tetap halal karena tidak disyaratkan dalam akad. Tetapi lebih baik dihindari. Apa aja? Yang penting hadiah. Yang penting ada tambahan manfaat kepada orang yang menghutangi. Apapun rupanya. Maka lebih baik jangan diterima ketika belum lunas
hutang, bisi-bisi ada motif ini dan itu. Maka lebih baik jangan diterima, kecuali ketika sebelum dia berhutang sudah terbiasa ngasih hadiah. Udah terbiasa, dia itu memang ketika ada momen dia punya masakan enak, mesti nganter. Nah, dikasih apa nasi, ada lauknya, ada buah, gitu kan? Maka diterima, tidak masalah. Tetapi ketika tidak pernah ngasih apapun, di saat dia berhutang, hutang belum lunas, udah ngasih hadiah, nah kemungkinan ada motif lain. Nah, maka lebih baik dihindari. Ya, nah beda halnya dengan ketika seseorang yang berhutang itu sudah lunas hutangnya dan dia ngasih hadiah. Maka jelas itu boleh kita terima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang kepada seseorang, berhutang bakar itu sapi yang masih muda, ya, hutang sapi yang masih muda, kemudian datang sapi zakat, ya, sapi zakat Rasul dapat sapi tersebut. Kemudian sok itu dibayarkan hutang saya, kata Rasul. Sahabat kemudian mencari, mana sapi muda, nggak ada ya Rasul, adanya sapi yang udah dewasa. Ya sudah, bayarkan menggunakan sapi yang sudah dewasa. Nah ini berarti ada tambahan loh, sapi muda umur 1 tahun utangnya, tetapi dibayar dengan sapi 2 tahun. Harganya lebih pasti. Lebih mahal dia harganya, tapi Rasul bayarnya itu, dan di saat bayar seperti itu Rasul bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Orang terpilih dari kalian adalah orang ketika membayar hutang itu lebih baik. Tapi jangan disyaratkan di dalam akad. Bedanya itu, perbuatannya sama, membayar dengan yang lebih banyak lebih baik, tapi ini yang pertama haram, yang kedua halal. Yang pertama haram karena disyaratkan di dalam akad. Yang kedua halal karena tidak disyaratkan di dalam akad. Sekali lagi, dalam kita hutang piutang tidak untuk mencari keuntungan. Udah, ini ada orang kesulitan, kesusahan, kepayahan, dia butuh bantuan, saya bantu. Nanti ketika dia punya keluasan harta, membayar, mengganti apa yang aku bantukan. Udah beres. Dan kita hanya mengharap balasan dari Allah, nggak mengharap balasan dari manusia. Maka utang piutang di Indonesia yang selama ini terjadi itu salah paham. Jangan disamakan utang piutang dengan jual beli. Jual beli mencari keuntungan, iya. Tapi kalau utang piutang enggak, tidak untuk mencari keuntungan. Nah, waqad yahrumu, terkadang utang, hukum asal utang piutang itu boleh. Ya, Bapak Ibu hajat butuh sesuatu terus ngutang itu boleh. Kita ngutangin orang hukumnya sunnah. Ada orang yang butuh kemudian kita menghutangi dia, itu hukumnya sunnah, hukum asalnya. Nah, bisa menjadi haram kita menghutangi ketika kita tahu dia berhutang dipakai untuk maksiat. Dia nggak punya duit, udah pusing karena lama nggak minum khamr umpama, nggak mabuk-mabukan. Kita tahu kalau dia ngutang pasti untuk beli minuman gitu, maka kita nggak boleh ngasih. Hukumnya haram. Ada orang yang sudah terbiasa judi online, ya, udah terbiasa beli nomor togel umpamanya, dia berhutang ke kita 10.000 lah gitu. Ngapain? Pasti beli nomor gitu. Maka kita nggak boleh ngasih. Hukumnya haram karena akan digunakan untuk maksiat. Kalau kita ngasih berarti kita membantu dia dalam bermaksiat. Hukumnya menjadi haram. Atau kita sendiri
Kita yang akan berhutang nih, kita tahu kalau kita berhutang kita nggak akan mampu bayar, maka kita sendiri dihukumi haram berhutang, menyusahkan diri sendiri. Gitu. Sebelumnya sudah pernah kami sampaikan, ada orang tidak mampu umroh, nggak mampu umroh tapi kepingin banget dia umroh, akhirnya memberanikan diri ngambil dana talang umroh. 800.000 atau 1,5 juta sudah bisa umroh. Daku travel 1,5 juta bisa umroh. Nanti bayarnya setelah umroh. Bener, iya. Daku travel Bu, 1,5 juta itu bisa umroh. Nah, ini orang yang nekat ngutang atau ngambil dana talang untuk umroh ini, nanti setelah pulang umroh mampu bayar enggak? Waduh, saya mah nggak punya pekerjaan, sekarang nganggur. Udahlah, pasrah ke Allah aja gitu kan. Nggak boleh. Karena dia akan menyusahkan diri sendiri. Makanya kalau kita mau ngutang harus mikir 2 kali. Nanti saya mampu bayar enggak ya gitu. Kalau mampu bayar silakan berhutang, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak mampu bayar jangan berhutang. Jadi minimal hukumnya makruh loh. Makruh lebih baik dijauhi. Jangan berhutang. Tetapi sebisa mungkin kita hidup di dunia ini jangan pernah berhutang. Pasti pusing. Iya, pasti pusing. Jangan pernah berhutang. Nah, waqad yajibu, dan terkadang berhutang di situ, dan terkadang orang yang menghutangi wajib hukumnya. Ada orang minta utang ke kita, kita malah wajib ngasih. Wajib ngutangin. Ketika apa? Ketika kita tahu ini orang berhutang kepada saya tujuannya untuk makan sehari-hari. Makan yang apa? Inti ya. Ada istilahnya itu kebutuhan yang primer gitu. Yang inti saja dia nggak bisa makan kecuali berhutang. Kalau berhutang makan, nggak berhutang nggak makan, maka kita wajib ngutangin dia. Apakah kita wajib ngasih? Enggak juga. Hibah tidak juga. Ya, kalau dia umpamanya mintanya itu ngutang, ya udah kita utangin. Nah, ini hukumnya wajib. Ka'an ya'lam annal muqtarid yahtaj ilaihi liyunfiqahu ala nafsih. Kita tahu dia itu berhutang tujuannya untuk menafkahi diri sendiri, untuk menafkahi anak istri keluarganya, maka kita wajib kasih utang dia. Wala tariqa lahu li tahsil hadhihi nafqah illa iqtiradah minhu. Tidak ada jalan lain kecuali dia berhutang. Maka kita harus apa? Utangin dia. Hukumnya menjadi wajib. Nah, wa fil muqridi ahliyatu tabarruk, syarat orang yang menghutangi. Ya, syarat orang yang menghutangi ada 2. Yang pertama adalah ikhtiar. Kita dengan sukarela menghutangi orang. Nggak boleh ada paksaan. Kalau ada paksaan maka utang piutang itu tidak sah. Yang kedua harus ahliyatut tabarruk, ahliyatut tasarruf. Orang tersebut diperbolehkan membelanjakan hartanya untuk apapun. Dia boleh menghibahkan, mewakafkan, apapun itu, menjual boleh. Maka syarat yang kedua ini mengecualikan wali. Wali itu saya sebagai orang tua, sebagai bapak, punya anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik punya uang, punya harta 100 juta umpamanya. Saya yang megang, kan tidak boleh anak kecil megang uang sendiri, tidak boleh. Tidak sah. Ya, yang megang siapa? Walinya, saya sebagai bapaknya. Kemudian ada orang yang berhutang. Saya kasih pinjemin uang si anak ini. Ya, jadi uang 100 juta milik anak kecil saya pinjemkan kepada orang lain. Ini tidak sah.
Kenapa? Karena itu uang anak tidak boleh kita gunakan kecuali untuk kemaslahatan anak. Sekali lagi, uangnya anak tidak boleh kita gunakan kecuali untuk kemaslahatan anak. Ini sering juga kami sampaikan ketika hari raya Idul Fitri, anak-anak kita mendapatkan amplop, mendapatkan uang dari nenek kakeknya, dari saudara-saudarinya, terus dipegang oleh kita sebagai orang tua. Kita ngomong ke anak-anak beli bensinnya, oh sok silakan ibu beli bensin. Boleh kita beli bensin? Enggak boleh. Kemaslahatan anak bensin itu tidak. Bensin kemaslahatan kita. Enggak boleh. Walaupun anak mengizinkan, loh itu sudah mengizinkan, izinnya anak kecil tidak sah. Izinnya anak kecil tidak sah. Maka nggak boleh uang anak kita pakai beli bensin. Untuk belanja nih, uangnya anak-anak kita kumpulkan, kita pakai belanja sehari-hari, boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena apa? Loh itu kemaslahatan siapa? Kemaslahatan keluarga. Anak paling makan sedikit. Itu. Jadi uangnya anak harus dibelanjakan untuk kemaslahatan anak. Dia butuh tas, butuh buku, butuh pulpen untuk belajar dia. Bayar SPP dari uang anak itu. Nah, itu kemaslahatan anak, gitu. Tapi kalau untuk kita orang tua, untuk jajan makan orang tua, tidak boleh. Gitu ya. Maka termasuknya ini, menghutangkan uangnya anak itu, kemaslahatan anak atau bukan? Bukan. Kan hutang piutang dalam syariat tidak ada manfaat. Ya toh? Tidak ada keuntungan. Beda dengan menginvestasikan. Anak punya uang 100 juta, kita belikan emas, investasi. Ini maslahat atau tidak? Maslahat, berkembang harta anak itu. Maka itu boleh, tapi kalau menghutangkan tidak boleh. Nah, disyaratkan orang yang menghutangkan harus ahliyatut tabarruk. Masih ada nggak Bapak Ibu yang di sini yang sering pakai uang anaknya? Nah, sekarang harus bertaubat ya, tidak boleh. Ibu. Terus dipakai kita. Dipakai kita kan untuk misalnya investasi di tanah, tambahan tanah, juga lagi menyekolahin anak gimana? Iya, gini dipisah. Uangnya anak, uangnya ibu, uangnya bapak harus dipisah. Karena itu kepemilikan masing-masing, jangan dicampur. Kalau dicampur adukan kita nggak tahu bayar SPP pakai uangnya siapa. Kita nggak tahu. Kita sebagai orang tua wajib menafkahi anak, betul. Wajib menyekolahkan anak, betul. Ketika anak tidak punya uang. Anak punya uang, dia status kaya, makan sendiri atau dari uang dia sendiri. Kita orang tua nggak wajib ngasih makan dia. Paling kita yang membelanjakan. Mana uang kamu? Ini untuk makan kamu. Dari uang dia, bayar SPP dari uang dia. Pendidikannya anak 100% dibayar oleh anak. Pakai uang anak kalau punya uang. Kalau nggak punya barulah orang tua turun tangan gitu. Orang tua nggak punya, kakek neneknya turun tangan. Kakek nenek nggak punya, siapa? Buyutnya yang turun tangan terus sampai ke atas. Itu hukum asalnya. Nah, orang sekarang semua jadiin satu. Uangnya suami 1 bulan bekerja, kasihkan istri semuanya. Disatuin sama uang istri. Nggak gitu caranya. Dikasihkan boleh, tetapi bukan hibah full, melainkan suruh mengelola. Nih aku punya uang 5 juta dalam sebulan, sok dikelola, dipakai apa saja. Cuma kalau ada lebihan, ada sisa, itu uang tetap statusnya milik suami. Jangan kemudian istri ngantongin tanpa sepengetahuan suami. Itu tidak boleh.
Itu akhir bulan harus ditanya. Bukti tidak ada keharusan menanya, nggak ada. Melainkan gini, kalau ada sisa uang dalam sebulan itu ada sisa tidak terbelanjakan, itu ada statusnya milik suami. Istri tidak boleh tanpa sepengetahuan suami menggunakan seenaknya untuk kebutuhan pribadi. Kalau kebutuhan keluarga sudah ada izin. Kalau kebutuhan pribadi, kamu beli baju tiap bulan gitu, ya jangan jangan. Jadi uang suami milik suami, uang istri milik istri, uang anak 100% milik anak, tidak boleh dicampur adukkan. Nah, dan itu udah diatur dalam syariat. Makanya ketika terjadi perpisahan suami dan istri, baik pisah hidup atau pisah mati, ada istilah gono gini. Kenapa digono gini? Karena tadi kembali kepada kepemilikan awal, mana yang milik suami, mana yang milik istri. Kalau dari sekarang kita pisahkan, enak nggak yang hidup milihnya? Oh ini uang bapak nih, ini uang ibu, beres tidak? Beres. Tapi kalau dicampur, pusing yang hidup. Benar, nanya, Bu, ini berapa uang ibu di rumah ini? Nggak tahu, katanya. Si bapak nggak tahu. Mereka bareng-bareng tuh merenovasi rumah, udunan berdua, tanpa dicatat sama sekali. Gimana coba baginya mereka? Nggak tahu, pusing. Maka dari sekarang harus dipisahkan. Jangan disatukan uang suami, istri, ataupun anak. Nah, kembali lagi ke permasalahan al-qarad, utang piutang. Fala yasihu minal wali an yukrido min mali man tahta wilayatihi li ghairi hajatin aw darurah. Seorang wali, seorang bapak, dia tidak boleh menghutangkan uang milik anaknya yang ia pegang. Ada orang gila, dia kaya, maka dia nggak boleh megang uang sendiri. Siapa yang megang? Bapaknya, kakeknya, pamannya, atau orang yang mendapatkan mandat untuk memegang uang itu, membelanjakan untuk orang gila ini. Nah, orang yang megang uang ini tadi, dia hanya mendapatkan tugas untuk megang uang, nggak boleh dia menghutangkan. Termasuk uang masjid. Uang masjid, si bendahara itu nggak boleh meminjamkan uang masjid kepada yang lain. Kenapa? Loh, ikan uang masjid dia cuma bertugas untuk membawa saja, bukan uang milik pribadi dia, maka jangan dipinjamkan. Kemaslahatannya apa sih untuk masjid minjemin uang masjid? Apakah dapat untung masjidnya? Enggak dapat untung. Maka tidak ada kemanfaatan dengan sebab meminjamkan uang. Maka bendahara tidak boleh meminjamkan uang masjid. Sama seperti wali, orang tua megang uang anaknya, nggak boleh minjemkan uang tersebut. Kalau mau minjemkan uang pribadi, silakan, ya, diperbolehkan. Nah, kalau seluruh kaum masjid itu sepakat, yuk kita uang masjid kita piutangkan, tidak masalah untuk membantu yang fakir miskin. Kesepakatan nih seluruh kaum al-mukhtar gitu, boleh atau tidak? Ya tetap nggak boleh. Walaupun kesepakatan bersama, karena masjid tidak mendapatkan kemanfaatan. Enggak boleh. Tidak boleh berhutang ke masjid. Tidak boleh. Nah, kalau masjid punya pasir, punya split, punya besi, masih sisa, ya. Si masjidnya renovasi udah beres, ada sisa dari tadi material. Boleh nggak diutang sama masyarakat? Ada sisa split nih, saya utang lah, boleh atau enggak? Enggak, kalau utang enggak boleh.
Tapi dibeli boleh. Langsung aja beli gitu. Jangan diutang nanti bayarnya split lagi maksudnya ya. Itu enggak boleh. Kalau dibeli boleh, nanti uangnya masuk ke kas masjid. Itunya kan pembangunan itu nanti Uang untuk kembali ke uang wakaf. Karena split pasir kalau nggak segera dipakai, nggak segera diambil, dia akan hilang. untuk pembangunan. Iya, kan diuangkan dulu. Ada uangnya bukan untuk kegiatan. Oh enggak, pembangunan. Makanya gini, uang masjid itu sekali wakaf selamanya wakaf. Nggak boleh dialihkan ke santunan yatim. Makanya kami dari dulu sering itu di masjid-masjid saya usulkan, kotak masjid itu harus ada peruntukannya masing-masing. Ini kotak untuk santunan yatim, kotak untuk wakaf, kotak untuk infak sodakoh, makan Jumat atau makan apa gitu. Supaya ada peruntukannya masing-masing, tidak tercampur. Jangan sampai kita ngasih makan tiap Jumat grogoti tembok, ya nggak boleh. Pemeliharaan Mesinnya udah beres. uh-uh. Nah, uang pembangunan masih ada. Jadi maksudnya untuk pemeliharaan masjid. Boleh, karena nempel di masjid. Semua yang nempel di masjid itu pakai uang wakaf. Nah, tapi jangan untuk makan ya. Antum di sini mengadakan malam Jumatan, baca Yasin, terus ada hidangannya, pakai uang wakaf nggak boleh. Pakai uang santunan yatim pun tidak boleh. Itu ada peruntukannya masing-masing. Infak sedekah pakainya. Wa yajuzu kullu ma yumlak wa yajuzu iqradu ma yuslam. Kita boleh menghutangkan apa saja sih? Yakni apa saja yang bisa diperjualbelikan. Ya, hukum asal di dalam syariat itu kalau orang menghutangnya beras 1 kilo dibayarnya dengan beras 1 kilo. Mithli bimithli. Hutangnya itu apel 5 biji, dibayarnya pun apel 5 biji. Utangnya uang 100.000 rupiah, bayarnya pun 100.000 rupiah. Walaupun setelah sekian puluh tahun. Ini hukum asal dalam syariatnya. Loh, nanti saya rugikan karena uang itu ada inflasi, ya kan? Nah, kata orang sekarang, uang itu ada inflasi. Zaman dulu saya masantren dikasih uang saku dalam sebulan 35.000, itu ada sisa. Dalam sebulan 2007 saya mesantren itu dikasih uang saku 35.000 untuk sebulan, ada sisa. Sekarang 35.000 sehari habis. Nah, belanja ya, sekali belanja 100.000. Nah, inflasi. Lah terus bagaimana caranya agar saya pengen membantu orang, pengen menghutangi orang, tapi saya nggak ngerasa rugi? Bagaimana caranya? Jangan ngutangin uang. Kalau mindset kayak gitu ya, mindsetnya nggak mau rugi, jangan ngutangin uang. Ngutangin apa? Emas. Itu ada orang yang minta utang ke kita, utangin dong berapa, sekian juta. Udah nih saya punya emas 1 gram, 1 gram itu 2.700.000. Ini saya hutangkan ke ente. Nanti bayar emas 1 gram juga. Kalau pasnya naik 3,5 juta, untung nggak kita? Untung. Ini boleh atau tidak? Boleh, karena utangnya emas 1 gram, dia bayar pun emas 1 gram. Masalah kursnya nggak usah dipikirin, karena utangnya emas, bayarnya emas. Kalau utangnya kita ngutangin uang, nanti inflasi, gitu. Dolar naik, rupiah turun, akhirnya kita rugi, akhirnya kecewa dia, ngutangin tapi malah kecewa, sesek dadanya. Itu supaya ini cuma ini saja. Kalau Bapak Ibu pengen bantu tapi nggak mau rugi,
Maka utanginlah pakai emas, pakai perak yang harganya itu jarang turun. Pakai dolar, dolar itu lumayan tidak turun dia. Minimal ya segitu aja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya wa yushtaratu fi mahallil qard an yakuna ma'lumal qadr indal qardi kailan aw waznan aw adadan aw dhira'an. Di saat kita hutang piutang, kita menghutang atau menghutangi harus mengetahui kadar sesuatu yang dihutang. Aku hutang beras ke Pak Ai berapa? 1 kilo. Harus ada nominal yang jelas. 1 kilo beras, ya sudah diketahui nanti bayar 1 kilo beras. Utangnya kain berapa meter? 3 meter dari kain Toyobo, maka bayarnya 3 meter dari kain Toyobo, gitu ya. Supaya jelas. Beda halnya kalau kita menghutang sesuatu tetapi kita nggak tahu berapa kadarnya. Utang berasnya udah sok ambil, gitu kan? Berapa nggak tahu, pokoknya ngambil saja. Nanti bayarnya berapa? Nggak tahu juga. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Itu harus diketahui berapa nominal yang jelasnya, berapa kadarnya. Liyatamakkan min roti badalihi, agar seseorang mampu mengembalikan yang sama. Gitu. Wa ma la yuslam fihi la yajuzu iqradu fil asahi. Semua yang tidak bisa diakad salam tidak boleh dihutangkan. Bapak Ibu menghutang bala-bala. Bala-bala berapa? 10 bala-bala. Nanti dibayarnya pakai bala-bala. Bukan gini, bedakan istilah menghutang. Berhutang itu maksudnya yang di sini, yang kita bahas saat ini, utang 10 bala-bala dibayar 10 bala-bala. Itu maksudnya. Bukan ibu nganjuk di warung. Beda. Nganjuk di warung itu dia beli bala-bala 10 hutang. Halo, bedakan ya. Ini dua hukum yang berbeda. Kalau yang pertama, ngutang bala-bala 10 dibayar bala-bala 10 itu tidak boleh. Kenapa? Karena syarat utang piutang harus mengembalikan yang sama. Sedangkan di bala-bala, per biji bala-balanya, tahu nggak kadar tepung di dalam bala-bala? Enggak. Kadar garamnya, kadar sayurnya, tahu berapa? Enggak tahu. Iya, emang gitu. Emang gitu. Makanya segala sesuatu makanan yang sudah tersengat api nggak boleh diakad salam pesan. Aku pesan bala-bala sekian. Nggak bisa. Ini uangnya. Itu nggak bisa. Ini akad pesan lah ya, dalam syariat seperti itu. Maka semua yang tidak bisa diakad pesan nggak boleh dihutang. Beda dengan jual beli, ya. Berarti yang kedua, Bapak membeli bala-bala 10 tapi nganjuk dulu, boleh tidak? Boleh. Nanti bayarnya pakai uang, bukan pakai bala-bala. Kalau kan beli, kalau beli bebas, mau bala-bala 1 dihargai 100.000 pun boleh. Kembalinya bala-balanya lebih gede gitu. Nggak bisa. Ada kelebihan. Karena kita tidak mengetahui kadar asalnya. Kalau mengetahui nih kadar asal bala-bala umpama 100 gram, umpamanya kita balikin 200 gram, ya itu boleh. Karena tidak diketahui kadar kematangannya pun berbeda, terus togenya di situ berapa, kolnya berapa, kita nggak tahu. Sampai segitunya. Oh, nggak masalah. Pinjam untuk canceling, pinjam uang 10.000, 20.000 untuk canceling, besok dibalikan nominal yang sama, boleh. 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 Yang bawa uang.
Kapan orang yang meminjam itu berhak membelanjakan uang yang dia pinjam? Di saat dia menerima. Di saat dia menerima pinjam 10.000, diambil nih 10.000. Maka di saat dia menerima itu uang 10.000 sudah 100% milik dia. Itu maka mau dipakaikan selain mau dipakai apapun silakan, yang penting jangan maksiat. Gitu ya. Kalau begini ada yang pinjam uang, tapi pinjamnya tidak punya, mau pinjam. Terus si yang pinjam itu hari ini kan tanggal 7 sama 7 ya, 7 tahun 2026. Dan saya beri togel aja katanya. Kalau ibu ya, dia kan mau pinjam, dia punya tanggal 7 2025, dia beri togel dengan nomor itu, nomor hari dengan nomor tahun, dapat biasanya 15 juta ya waktu itu. Itu ada saja yang mau pinjam ada saya itu yang pinjam togel, jadi beli togel yang uang 7.000 kasih amat baik kan, dapat kenapa ini 15 juta gimana? Berkah berarti. Tapi gini, pertama kali minjemin itu memang tahu nggak tujuan untuk beli togel itu? Dia itu anaknya mau pinjam uang, Nggak punya. dia nggak Itu namanya istidraj, Bu. Istidraj itu apa di apa? Sungkun, disungkun oleh Allah. Nah, kalau di bahasa Jawa itu dilulu, ya. Dilulu seperti anak-anak umpama dia naik pohon mangga punya orang, ya, nyolong istilahnya, yang ngelihat, yang punya itu ngelihat, sok ayo ambil semuanya, gitu kan? Disungkun, itu disungkun oleh Allah. Itu nggak ada keberkahan dalam uang togel. Dosa. Betul. Nah, akadnya kalau kita dalam madhab Syafi'i jangan diakad salam. Akad beli tapi nganjuk. Aku mau beli nasi kotak sekian kotak. Uangnya nanti ya, gitu. Akadnya baik, jual beli. Jangan akad salam. Walaupun akad salam, akad pesan, walaupun istilahnya menggunakan pesan, itu cuma niat dalam hati kita bukan akad salam. Karena akad salam tidak sah pada makanan yang sudah tersengat api. Dikiaskan dengan api listrik, pakai air fryer, sama saja. Padahal kan kita pesan kan beli. Enggak, beda Pak. Akad jual beli dengan akad pesan itu hukumnya akan berbeda. Makanya dalam hati kita jangan akad salam. Ada akad yang lebih enak Ustadz. Di dalam madhab Hanafi namanya istisna. Dari kata sona yasna'u, istasna'a yastasna'u, istisna, tolong buatkan. Makanan pun bisa. Dalam madhab Hanafi secara mutlak tidak harus barang. Makanan pun bisa, akadnya istisna, mau di DP tidak di DP, sah-sah saja. Cuma nanti endingnya di akhir
pun harus kesepakatan. Ternyata makanannya kurang asin, makannya terlalu manis, saya nggak mau, bisa di cancel. Tidak ada keharusan membeli setelah jadi, tidak ada. Itu. Akad salam itu memesan. Contoh, umpama memesan HP, ya, HP mereknya Samsung, tipenya sekian, yang warnanya merah, umpamanya, RAM-nya sekian giga, udah disifati semua, uangnya dikasihin Pak di awal. Ini uangnya, belikan saya HP Samsung yang begini. Dia udah kegambar, oh siap, tinggal nunggu aja datang, gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, akad salam, akad pesan, uang harus di awal. Dan itu full, tidak boleh DP, nggak sah kalau di DP. Itu namanya akad salam. Ya kayak orang dulu lah, saya masih ingat betul. Ibu saya itu bakul itu apa? Warung kelontong lah istilahnya. Nah, jualan sayur, jualan ikan, jualan ya kayak gitulah di kampung. Nanti ketika datang orang cari apa, ember yang besar, wah ini, ya sudah besok saya belikan. Dia ngasih uang dulu, nih uangnya, gitu. Nah itu namanya akad salam dan itu sah. Tapi kalau akad salam pada makanan tidak boleh, kenapa? Karena tidak bisa disifati secara detail. Kadarnya tadi seperti bala-bala, siapa tahu tauge di dalam bala-bala itu seberapa. Di sini bala-bala nggak pakai tauge misalnya. Kalau di Jawa ada taugenya. Itu. Ember itu boleh karena jelas. Barang itu boleh. Kalau makanan tidak. Boleh. Arisan itu ada ruginya nggak sih Bu? Arisan uang. Iya, ada ruginya nggak? Ibu mendapatkan arisan kloter pertama, kocokan pertama. Yang lain kira-kira rugi nggak? Enggak. Apalagi sudah dijadwal. Nanti bulan pertama Ibu A, bulan kedua Ibu B. Enggak ada sama sekali kerugian. Maka arisan tidak masalah, boleh-boleh saja, kecuali tidak masalah, karena arisan itu tidak berdosa. Arisan tidak berdosa, maka pinjam uang untuk arisan itu mubah, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh dalam arisan itu Bu, ketika ada yang mewajibkan siapa yang menang dia harus nanggung makanan hari ini. Mewajibkan, ya, mengharuskan. Itu yang tidak boleh, karena itu ada unsur paksaan. Iya kalau ridho, kalau mampu, kalau ada uang. Kalau nggak ridho, itu bareng-bareng udunan boleh, iya boleh kayak gitu. Intinya gini, yang menang tidak boleh dipaksa untuk menanggung makanan hari itu. Tapi kalau dia mau nambahi, sok silakan. Nah itu boleh. Itu mah boleh. Yang nggak boleh memaksa. Biasanya dibuat aturan kayak gitu kan, nanggung. Atau arisan tapi ada adminnya, itu pun nggak boleh. Admin arisan, umpama arisannya 100 ribuan, ada adminnya. Lah itu admin untuk apa? Enggak, bukan untuk makan, untuk yang ngelola. Yang ngelola saya, ibu-ibu, bapak-bapak ikut arisan 100 ribuan. Nanti ketika menang dapat 10 juta, umpamanya 1 juta untuk saya. Sebagai admin yang ngelola itu tidak boleh. Kerjanya apa saya? Oh saya ngumpulin uang, saya mikir apa, nggak kerja itu. Itu nggak kerja namanya. Maka
Tidak boleh. Ngasih beda lagi. Ngasih itu sukarela. Kalau admin itu sudah dipatok dari awal dan itu semi paksaan, bahkan memaksa. Itu tidak boleh. Selama itu tidak maksiat maka diperbolehkan. Dia itu membayar hutang, gini Bu, bayar hutang itu wajibnya kapan sih? Dalam Islam, bayar hutang kapan wajibnya? Di saat dia mampu punya uang, mampu bayar, wajib dia bayar. Selama dia belum mampu bayar, tidak wajib, belum wajib bayar hutang, belum wajib. Kapan orang yang menghutangi itu wajib nagih? Kapan? Nih, kami bacain ya. Mana dia? Syartul ajal fil qardi. Idza syurita ajalun fil aqdi fala yalzamul wafa bihi wa yu'tabar lagian. Ketika disyaratkan di dalam utang piutang waktu jatuh tempo. Saya utang ke Pak Aib, nanti dibayarnya akhir bulan Mei. Berarti udah ada waktu jatuh temponya. Ini tidak wajib untuk ditepati. Artinya Bapak mau nagih besok pun boleh. Boleh-boleh saja. Atau saya bayarnya 5 hari setelah saya berhutang, tidak masalah. Kalau di Indonesia bayar lebih awal, penalti. Tidak ada kewajiban yang berpegang. Kalau belum ada, selama belum ada, dia iya, nggak masalah. Walaupun sudah ditentukan waktu jatuh temponya, maka selama belum punya, gimana bayarnya? Apakah dia wajib berhutang ke orang untuk bayar ini? Enggak, kan belum punya. Dia akan wajib membayar di saat sudah punya. Nah, ketika orang yang berhutang belum punya uang untuk membayar hutang, apa sih kewajiban daripada orang yang ngutangin? Bersabar. Wajibnya itu bersabar. Apa ayatnya? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu sedang kesulitan, maka wajib bagi orang yang menghutangi nadhirah, menunggu ila maisarah sampai dia punya keluasan harta. Wajib hukumnya. Ya kasih tahu. Gimana Ibu? Nah itu nanti masuknya ke bab rohen Bu, gadai menggadai, agunan itu beda lagi. Ini utang piutang tanpa ada gadai. Nah sekarang kalau punya gadai itu lebih aman. Ya, Ibu utang ke saya, gadein motor. Motor gunanya untuk apa sih? Untuk ketika Ibu tidak bisa membayar hutang, motor ini nanti dijual. Ya, umpama utang 10 juta, harga motor 20 juta, hasil penjualan 10 juta untuk bayar hutang, sisanya kembali ke Ibu. Itu nanti akad gadai. Dilelang, dijualnya sama pemilik Bu, bukan saya. Itu masalahnya. Dan pegadaian menjual harga termurah. Itu menjualnya kewajibannya adalah harga misil, harga sepadannya, tidak harga termurah. Nah, iya Bu. Ya memang itu dalam syariat utang 100.000 dibayarnya 100.000.
Nggak bisa, nggak boleh. Yang ditekan, yang ditagih adalah orang yang berhutang itu sendiri. Nah, itu sistem di Indonesia harus diperbaiki. Nah, sami-sami. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.